Joki tugas kampus kini tidak berjalan secara sembunyi-sembunyi, melainkan terbuka melalui media sosial dan juga platform digital. Lalu, bagaimana praktik ini dapat berjalan dan apa alasan dibalik meningkatnya permintaan jasa tersebut? Untuk memahami lebih jauh, kami berbincang dengan salah seorang pihak yang terlibat dalam joki tugas ini. Ngebahas tentang asal-muasal aku ngejampil, ibaratnya kayaknya pas semester akhir deh. Kan itu di semester akhir tuh matkulnya tuh udah sepi ya. Kebetulan karena aku ngambil matkul semester akhir lebih awal, jadi di semester 7-8 tuh aku udah kosong gitu mata kuliah. Jadi ya aku berawal dari aku iseng aja nawarin ke teman aku, aku nih open joki gitu, dan berkelanjutan sampai sekarang. Awalnya itu dari teman satu prodi kah atau gimana? Seingat aku ya, aku rada lupa, tapi kayaknya itu kayak teman sekelas aku sendiri deh. Soalnya di situ lagi hektik, lagi hektik karena lagi ngejar semester akhir, akunya lagi santai. Jadi aku pun menawarkan kayak, di sini aku jokiin aja kayak gitu. Ya, kalau jenis tugas sendiri biasanya tugas harian kah atau memang sudah merambah ke arah skripsi dan sebagainya? Pas awal sih masih di tugas-tugas kuliah, tapi kesini-sini sembari aku juga udah selesai kuliah, aku juga nanganin kayak skripsi, jurnal, meeting dan segala persiapan mahasiswa kalau menuju sidang ini. Itu alurnya sendiri gimana tuh kalau misalnya ingin memesan jasanya gitu? Sebenarnya kalau alurnya kalau temen ya, misalkan kalau dari sisi teman tinggal ya ngehubungin aku, nanyain biasanya nih, free nggak? Aku mau begini gini. Terus aku nanyain tugasnya apa, terus deadline-nya kapan, dan ya diskusi-diskusi seperti itu. Setelah dia baru aku kerjakan kayak gitu. Sejauh ini biasanya masih mahasiswa satu logika atau sudah di luar program studi yang biasa Teteh tekuni? Aku udah keluar program studi aku. Aku pernah nanganin tugas akhirnya kebidanan. Abis itu aku juga pernah nanganin tugasnya anak teknik. Terus pariwisata dan sebagainya. Karena kalau untuk skripsi sebenarnya kan kadang yang mereka butuhkan itu di bab teori. Jadi kalau teori ini kan hanya seperti penelitian perpustakaan, jadi tidak merambah ke penelitian langsung kali. Untuk Teteh bisa tahu gitu loh ke arah-arah kebidanan dan sebagainya itu gimana? Mereka datang sendiri. Mereka kayak nanya ke aku, bisa nggak ini ada skripsi, aku ada skripsi bagian bab 2 dan 3. Itu kadang kan kalau beda kampus tuh beda ini ya, beda, ada yang bab 2 ini teori perpustakaan dan sebagainya. Jadi tergantung dari kampusnya. Pokoknya sih sekitar teori. Nah itu mereka menawarkan, bisa nggak nih jokiin skripsi atau jokiin bagian bab ininya aja nih, nyariin teori-teorinya kayak gitu. Biasanya sih yang mereka itu kalau misalkan aku pun melihat terlebih dahulu nih, oh ini masih bisa aku selesaikan, maka aku ambil. Kalau misalkan udah di luar pemahaman aku sih tolak sih gitu. Jadi tidak memaksakan diri aku untuk menerima sebuah tugas yang memang sulit juga buat aku. Kalau dari Teteh sendiri sekarang sudah memanfaatkan platform digital untuk promosi jasanya kah atau memang kayak dari teman-teman gitu? Aku udah ada platform, sebenarnya kalau perihal medsos ya, kalau perihal medsos aku ada di Instagram, cuman aku nggak aktif di Instagram, tapi ya di story WhatsApp, dan lebih seringnya dari teman ke teman. Jadi ada teman aku nawarin nih, teman dia butuh jasa joki tugas, jadi nggak hanya skripsi aja, jadi lebih tugas-tugas kecil harian dari kampusnya pun kadang dilakukan ke aku kayak gitu. Kira-kira boleh dikasih tahu nggak tahu dalam 1 minggu atau beberapa waktu tertentu itu bisa menangani berapa klien? Sebenarnya nggak tentu ya, karena aku bukan jadiin joki ini kayak sebuah kerjaan yang harus aku dapatkan. Jadi ya kalau lagi kosong-kosong, kalau ada yang nawarin butuh jasa joki terus dia diskusinya udah enak,
baru ada. Tapi kalau misalkan lagi kosong ya udah aku juga santai aja gitu. Cuman ada di bulan apa ya ketika mahasiswa ini mengejar sidang, itu adalah periode joki itu laris kayak gitu. Maraknya joki tugas kampus bukan hanya sekedar pelanggaran akademik, tetapi juga cerminan krisis moral generasi muda akibat ambiguitas aturan dan minimnya dukungan kampus. Dampaknya serius, mahasiswa menjadi kehilangan kemampuan berpikir kritis sementara integritas gelar sarjana terancam. Bagaimana menurut Anda? Saya Aida Laila, sampai jumpa.